البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bahwasanya mereka tidak akan didatangi oleh hukuman kami di waktu duha ketika mereka sedang bermain-main. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Dan ini rangkaian dalil-dalil yang memperingatkan kepada orang-orang yang zalim. Walaupun zahirnya mereka di dalam kekayaan dan kemewahan, tapi boleh jadi Allah Ta'ala sedang mempersiapkan hukuman kepada mereka. Maka tidak layak mereka itu beraman-aman, merasa tentram dan yakin bahwasanya tidak akan datang namanya siksaan dan adab dan seterusnya. Ini adalah nasihat kepada orang-orang yang berbuat zalim dalam keadaan dia mendapatkan sekian banyak nikmat. Allah Ta'ala telah berfirman, wa umli lahum inna kaidi matin. Aku memberikan penguluran pada mereka. Sesungguhnya tipu dayaku itu sangat kokoh. Dan sebagaimana disebutkan di dalam Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik, tidak layak di satu masa pun orang yang zalim itu merasa aman, walaupun kerajaan dia dan pasukan dia itu sampai memenuhi gunung-gunung dan memenuhi pesisir pantai, tetap dia tidak akan aman walaupun dia seorang raja. Kalimat yang bagus di situ dinukilkan oleh Ibnu Aqil. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, bahwasanya Allah Ta'ala telah menetapkan seandainya ada satu gunung yang berbuat zalim terhadap gunung yang lain, Allah akan jadikan gunung itu hancur sekuat apapun dia. Nah, itu gunung, apalagi orang macam kita, orang dhaif. Tapi kenapa sekarang belum? Bukan berarti Allah Ta'ala itu lupa. Allah Ta'ala tidak lupa. Fala tahsabannallaha ghafilan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali engkau menyangka Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Dan seterusnya, dan kisah banyak juga kisah-kisah nyata di kitab-kitab Arab itu. Kita dapat banyak sekali, dan seandainya itu diterjemahkan itu sangat bagus. Peringatan kepada orang-orang yang zalim. Betul-betul kisah yang sangat mengagumkan, dan kisahnya kisah nyata. Orang-orang yang zalim walaupun dohirnya dia itu kuat, dohirnya dia kaya, cuma tinggal tunggu hitungan hari, tiba-tiba keadaan berubah secara total dan siksaannya sangat mengerikan dan tidak sebanding dengan kenikmatan yang dia rasakan selama ini. Kisah-kisah yang bagus dulu kita baca itu, tapi alam kalau seandainya di Syamilah ada mungkin enak, tapi dulu bukunya buku-buku yang tercetak di Damaj dan lain-lain. Tayyib, disebutkan di sini summa qara fa idza akhadhahu lam yuflithu. Apabila Allah telah menangkapnya, maka tidak akan Allah Ta'ala itu melepaskannya. Iya, karena Allah Ta'ala telah berfirman, fa yauma idzil la yusiqu wasaqahu ahad, la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Maka ketika itu tidak ada satu orang pun, tidak ada satu zat pun yang menyiksa seperti siksaan Allah, dan tidak ada satu zat pun yang menangkap dan mengikat seperti ikatannya Allah. Tidak ada yang mampu lepas dari ikatan Allah Ta'ala kalau Allah sudah mengikat seseorang yang zalim itu. Kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan dalil. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya tugas Rasulullah SAW adalah menjelaskan ayat atau menunjukkan bahwasanya tidak ada satu hadis pun yang dia itu statusnya adalah bertentangan dengan ayat. Bahkan dia itu menjelaskan ayat atau menambahkan tambahan-tambahan yang tidak dimustahilkan oleh ayat. Sebagaimana dua perkara ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Dan di sini sebagai apa? Sebagai pelajaran bagi para mufti. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kalau Rasul saja, walaupun kalam beliau adalah dalil, tapi sering beliau mengaitkan sabda beliau dengan ayat atau sabda beliau dengan qiyas yang sahih. Menunjukkan apa? Bahwasanya selain Rasul yang mereka itu memang bukan orang maksum, jelas harusnya mereka ketika berfatwa mereka menyampaikan dalil, kecuali kalau dalilnya sudah ma'ruf di kalangan orang yang berfatwa dan yang meminta fatwa. Tayyib. Hukum asalnya adalah apa? Berusaha untuk selalu mendatangkan dalil. Summa qara, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Dan seperti itulah
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalimat kadzalik ini adalah maslakul qiyas, yaitu di zaman apapun kalau orang itu zalim atau negeri itu zalim, dia akan mengalami apa yang dialami oleh kaum Ad dan kaum Samud. Dia akan mengalami seperti apa yang dialami oleh kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi Lut dan juga penduduk Madian dan lain-lain. Itu makna kadzalik, yaitu apa? Apa yang terjadi di umat terdahulu boleh jadi dia dialami oleh umat-umat sekarang kalau mereka menempuh jalan umat-umat yang terdahulu itu. Inilah makna dari kadzalik, karena dia adalah apa? Litamsil, yaitu membuat permisalan, yaitu menunjukkan adanya kesamaan. Barang siapa sama dengan umat-umat terdahulu dalam amalan, maka boleh jadi dia akan mengalami kesamaan di dalam perlakuan. Seperti itulah Rabbmu menyiksa negeri-negeri yang zalim dalam keadaan negeri itu zalim, yaitu apa? Tidak akan mungkin dilepas setelah itu. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksaannya itu sangat pedih dan sangat keras. Kita lihat di sini wahya zalimah, menunjukkan apa? Allah Ta'ala itu di puncak keadilan. Tidak mungkin dia menghancurkan negeri-negeri dalam keadaan negeri itu baik, dalam keadaan negeri itu adalah negeri yang solihah. Bahkan seandainya negeri itu berbuat kezaliman tetapi mereka belum tahu dalilnya dan belum tahu syariat, maka Allah Ta'ala tetap memaafkan mereka. Dan dalil tentang masalah ini banyak. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Dan kami itu tidak akan menyiksa orang-orang yang zalim kecuali apa? Setelah kami sampai kami mendatangkan para rasul, mengutus para rasul. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.